Langit Garut sore itu kelabu, seakan ikut memendam amarah yang belum sempat tumpah. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Kang Bahar duduk diam menatap secangkir kopi yang telah dingin. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Seorang tamu baru saja pergi, meninggalkan kabar yang mengaduk dadanya, terminal Guntur tak lagi aman. Preman baru bernama Gober Gondrong telah menjadikan tempat itu ladang pemalakan, dan yang menjadi korban bukan orang asing bagi Kang Bahar. Budi, sopir angkot yang dulu setia padanya saat masih memimpin terminal, babak belur dipukuli anak buah Gober hanya karena menolak bayar jatah keamanan. Lebih parah lagi, warung milik Mak Inah, janda tua yang dulu sering menghidangkan pecel gratis untuk Kang Bahar saat masih remaja, dihancurkan karena menolak membayar upeti mingguan. Kang Bahar tak kuasa menahan geram. Dunia yang ia tinggalkan dengan susah payah kini kembali meminta campur tangannya. Sudah 5 tahun Kang Bahar menjauh dari dunia kekerasan. Ia memilih hidup sederhana sebagai penjual perabot keliling, menebus masa lalunya yang kelam dengan berbuat baik. Tapi kini, luka lama kembali digores. Garut yang dulu ia jaga dengan tangan besi dan hati bersih, kini jatuh ke tangan preman brutal yang tak kenal belas kasih. Kalau aku diam, aku sama saja pengecut, gumamnya lirih. Di luar, angin berhembus kencang seolah membawa bisikan masa lalu. Kenangan tentang masa kejayaan, tentang bagaimana ia dulu berdiri di tengah keributan dan membuat semua diam hanya dengan tatapan mata, kembali memenuhi benaknya. Tapi ia tahu, ini bukan soal nama atau kehormatan. Ini soal melindungi orang-orang yang sudah terlalu lama tertindas, yang tak bisa melawan, dan yang selama ini percaya pada bayang-bayang perlindungannya. Malam itu, Kang Bahar tak bisa tidur. Ia berjalan bola-balik di dalam rumah. Bayangan wajah Gober Gondrong yang diceritakan bertubuh besar, gondrong tak terurus, dan bertato ular di leher, terngiang dalam pikirannya. Bukan takut, Kang Bahar sudah terlalu kenyang dengan kekerasan, tapi ia tahu, lawan kali ini bukan hanya soal otot, tapi kekuasaan yang dibangun dengan ancaman dan darah. Dan melawan itu berarti masuk ke lumpur yang dulu sudah susah payah ia tinggalkan. Ia membuka peti kayu tua di sudut rumah. Di dalamnya, terlipat rapi jaket kulit hitam yang dulu selalu ia pakai. Ia menyentuhnya perlahan, seolah meraba kembali identitas lama yang telah ia kubur. Di bawah jaket, ada sabuk besi yang dulu selalu ia kenakan saat turun ke jalan. Kang Bahar menarik napas panjang, lalu menutup peti itu kembali. Belum saatnya, bisiknya, tapi matanya tak bisa menyembunyikan tekad yang mulai tumbuh. Keesokan harinya, Kang Bahar pergi ke pasar, menyamar sebagai penjual sandal. Tapi tujuannya jelas, mendekat ke terminal. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana anak-anak muda berseragam hitam memungut uang dari sopir, menendang seorang pedagang rokok yang tak mau memberi. Hatinya seperti disayat. Terminal yang dulu ia bangun jadi tempat aman kini berubah menjadi neraka. Ia tahu, pertarungan belum dimulai. Tapi langkah pertama telah ia ambil. Dalam diam, Kang Bahar bersumpah, Gober Gondrong harus jatuh. Bukan karena balas dendam, tapi karena Garut butuh kembali tenang. Dan jika untuk itu ia harus jadi Kang Bahar yang dulu, yang ditakuti dan disegani, maka ia akan turun lagi. Tapi kali ini, bukan demi nama. Demi rakyat kecil yang telah lama tercekik dalam gelap. Suasana terminal Guntur mulai berubah sejak kabar tersebar bahwa seseorang dari masa lalu telah kembali. Tak ada yang berani menyebut namanya dengan lantang, namun bisik-bisik para sopir dan pedagang cukup membuat anak-anak buah Gober mulai gelisah. Katanya dia Kang Bahar, yang dulu rajanya terminal Garut, bisik seorang tukang parkir kepada temannya. Suara itu menyelinap seperti kabut, menebar kegelisahan di setiap sudut terminal. Sementara itu, Kang Bahar masih menyamar sebagai penjual sandal, berjalan dari los ke los. Ia mencatat perubahan-perubahan yang terjadi. Bangunan yang dulu bersih kini penuh coretan. Meja koperasi sopir dirampas dan dijadikan pos preman. Bahkan ruang salat dijadikan gudang barang rampasan. Ia mengamati semua itu dengan mata tajam, menahan diri agar amarahnya tak langsung meledak. Dulu, satu teriakan darinya cukup untuk membuat terminal sunyi. Tapi sekarang, ia harus menyiapkan langkah lebih matang. Salah satu sopir tua mengenalinya. Namanya Ujang, sopir Metro Mini jalur kota yang dulu pernah ditolong Kang Bahar saat dipalak. Ujang menghampiri diam-diam saat malam tiba, membawa sebungkus nasi dan teh hangat. "Bahar, jadi bener ya, itu ente?"
Suaranya lirih, tapi penuh harap. Kang Bahar menatap wajah tua itu, penuh luka dan letih. Ia hanya mengangguk. Ujang menangis pelan, kami udah gak kuat, bah, Gober itu iblis. Kalau ada yang nolak setor, besok dagangannya hilang, kadang ada yang masuk gat. Kang Bahar menggenggam bahu Ujang. Tenang, Yang, belum saatnya gua tampil, tapi gua janji, ini semua gak bakal lama. Di mata Kang Bahar, Ujang bukan cuma sopir. Ia simbol dari semua rakyat kecil yang selama ini memilih diam karena takut. Dan ketakutan itu kini jadi bahan bakar di dalam dirinya. Beberapa anak buah Gober mulai curiga. Mereka mendengar cerita tentang seorang pria parubaya bertubuh tegap yang keliling terminal. Salah satu dari mereka, si Rahmat, mencoba menghardik Kang Bahar saat ia sedang menjual sandal. Lu, gua lihat-lihat lu asing banget di sini. Mau dagang atau mau cari masalah? Kang Bahar menatap Rahmat, dingin seperti es. Tanpa berkata banyak, ia hanya tersenyum tipis. Dan senyum itu cukup untuk membuat Rahmat mundur satu langkah tanpa sadar. Gober Gondrong pun mulai gelisah. Ia memanggil semua anak buahnya malam itu. Suasana pos jadi panas. Gue gak peduli itu Kang Bahar atau siapapun. Ini terminal udah jadi wilayah gue. Gak ada tempat buat legenda tua. Teriak Gober, membanting botol bir ke lantai. Tapi jauh di dalam dadanya, ia mulai merasakan bayang-bayang ancaman. Karena ia tahu, hanya satu orang yang bisa membuat orang-orang bicara dengan cara seperti ini, Kang Bahar. Keesokan harinya, sebuah kejadian kecil menggemparkan terminal. Seorang pedagang rokok dipalak oleh dua preman muda, tapi tiba-tiba mereka terjungkal tanpa tahu siapa yang menjatuhkan. Saksi mata hanya bilang, ada pria tua yang langsung mencengkeram tangan mereka dan membanting satu ke tong sampah. Setelah itu, pria itu hilang entah kemana. Terminal mulai berbisik lebih keras, Kang Bahar sudah bergerak. Sementara matahari Garut kembali tenggelam di balik gunung, Kang Bahar berdiri di atas bukit kecil memandangi terminal yang gemerlap lampu namun muram dalam keadilan. Ia tahu, ini baru awal. Gober Gondrong bukan lawan sembarangan. Tapi satu hal yang pasti, langkah sang legenda telah kembali menginjak tanah lamanya. Dan setiap langkah itu akan mengguncang dunia yang telah lama dipenuhi ketakutan. Di balik pos terminal yang menyerupai markas preman, Gober Gondrong duduk di kursi plastik seperti raja yang memerintah dari singgasananya. Rambutnya panjang aut-autan, wajahnya dipenuhi luka lama yang tak sembuh sempurna, dan lehernya dihiasi tato ular melingkar. Suaranya berat seperti guruh, dan sekali ia berteriak, anak buahnya langsung membungkuk ketakutan. Baginya, kekuasaan dibangun dari rasa takut, bukan hormat. Terminal Guntur adalah kerajaannya, dan setiap jengkalnya dibayar dengan darah dan ketakutan. Setiap pagi, para sopir dipaksa menyetor uang keamanan. Bila menolak, kaca mobil mereka pecah atau bannya disilet. Pedagang kecil, bahkan pengemis, harus membayar agar bisa beraktivitas dengan tenang. Gober menyebarkan anak buahnya di semua sudut terminal, lengkap dengan senjata tajam dan tatapan mengintimidasi. Tak ada satupun yang berani melawan. Polisi sudah dibungkam dengan amplop bulanan. Gober paham satu hal, jika ingin jadi raja, beli hukum dan kuasai jalanan. Hari itu, Gober memanggil 3 anak buah terkuatnya, Jabrik, Ucil, dan Tony Gigi Baja. Gue gak peduli siapa itu Bahar, dia pikir dia legenda. Ini bukan era dia lagi. Cari tuh orang. Gue mau dia ngilang dari Garut sebelum malam Jumat. Gertaknya sambil membanting asbak ke dinding. Dentuman keras membuat seluruh ruangan terdiam. Ia tak sadar, ketakutan yang dulu pernah ditanamkan Kang Bahar kini mulai tumbuh di hatinya sendiri. Sementara itu, para sopir mulai saling membisikkan keberanian yang telah lama hilang. Mereka mendengar kabar tentang 2 preman yang dipermalukan oleh seorang pria misterius. Mereka tahu, hanya satu orang yang mampu melawan kekejaman Gober dengan keberanian seperti itu, Kang Bahar. Kabar itu seperti bara yang mulai menyala, memberi harapan bahwa tirani Gober bisa tumbang. Tapi mereka juga tahu, harapan tanpa keberanian hanyalah mimpi kosong. Gober makin brutal. Ia mulai menggeledah semua sudut terminal, menyiksa siapapun yang dicurigai memberi tempat bagi Kang Bahar. Seorang kakek pemilik warung dipukul hanya karena sempat ditanya, di mana kamar kecil, oleh pria asing berbadan tegap. Gober tak peduli. Baginya, teror harus ditebarkan lebih cepat daripada harapan. Tapi yang ia tak sadari,
teror hanya memunculkan satu hal, perlawanan. Kang Bahar melihat semua itu dari jauh. Ia berdiri di atas jembatan penyeberangan, menyaksikan anak-anak muda yang dulu belum lahir saat ia berjaya, kini menjadi algojo kekuasaan baru. Tapi wajah-wajah pedagang, sopir, dan tukang becak tak berubah. Mereka masih sama, tertindas, diperas, dan diam karena takut. Dan di sanalah luka lama Kang Bahar menganga kembali. Ia tak hanya melihat terminal, ia melihat cermin dari masa lalunya sendiri. Malam hari, Kang Bahar bertemu diam-diam dengan beberapa sopir tua yang dulu pernah bersamanya. Di sebuah warung kecil yang nyaris rubuh, mereka bicara lirih di bawah cahaya lampu minyak. "Bah, lu yakin mau lawan Gober? Dia banyak anak buah. Sadis-sadis," kata Tole, sopir truk tua yang kehilangan dua giginya karena tak bayar setor. Kang Bahar hanya tersenyum kecil. Yang paling ditakuti dari preman bukan pukulannya, tapi kalau rakyat kecil udah mulai percaya pada satu harapan. Dan harapan itu kini punya nama, Kang Bahar. Meskipun bayang-bayang Gober Gondrong masih membayangi seperti hantu malam, terminal mulai bergetar oleh sesuatu yang lebih dahsyat daripada kekerasan, keyakinan bahwa kebenaran bisa kembali. Dan Kang Bahar tahu, waktunya belum tiba untuk menyerang. Tapi saat itu datang, dia tak akan datang membawa pasukan. Ia hanya akan datang dengan keberanian yang sudah lama menghilang dari tanah terminal ini. Pagi itu terminal guntur diguyur hujan deras. Genangan air bercampur lumpur di antara kaki para penumpang dan pedagang kecil yang tetap bertahan membuka lapak. Tapi suasana tak biasa terasa, sepi, bukan karena hujan, melainkan karena bayang-bayang kekerasan Gober yang makin brutal sejak isu Kang Bahar muncul. Satu demi satu wajah lama yang pernah mengenal Kang Bahar kembali muncul, menyaksikan dengan mata sendiri bahwa legenda itu bukan dongeng. Ia kembali, dan itu membuka luka lama, bagi semua orang, termasuk dirinya sendiri. Di sebuah warung kecil yang masih berdiri meski nyaris roboh, Kang Bahar duduk bersama Mak Inah, janda tua yang dulu menganggapnya seperti anak sendiri. Tangan keriput Mak Inah menggenggam tangan Kang Bahar yang kasar dan penuh bekas luka. "Bahar, kenapa kamu balik? Aku takut kamu." Terperosok lagi, suaranya gemetar, seperti doa yang terlambat. Kang Bahar tersenyum lirih. "Mak, kalau bukan aku, siapa lagi? Garut ini sudah jadi neraka buat orang kecil." Tangisan pelan Mak Inah jadi cambuk. Ia masih ingat malam 20 tahun lalu, saat Kang Bahar berdiri sendiri di tengah terminal, menghadapi belasan preman dari luar kota, demi membela pedagang yang dirampas. Ia menang waktu itu, tapi bukan tanpa harga. 3 hari kemudian, ibunya mati dalam sunyi karena tekanan mental dan rasa takut anaknya akan terus hidup dalam kekerasan. Sejak itu, Bahar memilih pergi, menjauh, dan membangun hidup baru. Kini, takdir seolah menariknya kembali ke lingkaran itu. Tapi yang berbeda kali ini, bukan soal nama atau wilayah. Ini soal harga diri orang kecil yang diinjak-injak. Kang Bahar memandangi terminal dari kejauhan. Genangan air, gerobak pecah, dan tatapan takut para pedagang seperti menorehkan satu-satu luka baru di hatinya. Ia bukan lagi preman. Ia kini merasa seperti penjaga warisan yang dirusak tangan-tangan serakah. Di sisi lain, Gober Gondrong mulai menunjukkan sisi paranoid. Ia mulai menyiksa anak buahnya sendiri karena tak kunjung menemukan keberadaan pasti Kang Bahar. Tony Gigi Baja bahkan dilempar kursi hanya karena melihat pria berbadan tegap di warung Padang. "Gue gak butuh cerita, gue butuh kepala dia," Gober meraung. Tapi semakin keras ia menekan, semakin kuat bisik-bisik tentang kembalinya sang legenda menggema di lorong-lorong terminal. Malamnya, Kang Bahar berjalan sendirian ke sudut terminal yang dulu jadi tempatnya berdiri setiap pagi, dekat tiang bendera. Tempat itu kini penuh sampah dan puntung rokok. Ia berdiri lama di sana, diam, menatap tanah yang dulu jadi saksi banyak pertarungan. Ingatannya melayang ke masa saat ia dihormati bukan karena kekerasan, tapi karena keadilan yang ia tegakkan, meski dengan cara keras. Di balik segala kekasaran itu, ia selalu punya batas, jangan ganggu orang lemah. Tiba-tiba, dari belakang, suara langkah kaki cepat mendekat. 2 anak buah Gober datang, mengenali wajah Kang Bahar. Tua bangka, ini bukan tempat lu lagi," salah satunya berkata sambil mengacungkan besi panjang. Kang Bahar tak bergerak, ia hanya menatap mereka dingin. Dan dalam satu gerakan cepat, ia menepis besi itu, menarik keras si pemuda,
lalu menghantamkan kepala lawannya ke dinding, tak keras, tapi cukup untuk membuatnya roboh tanpa nyawa melayang. Satu lagi kabur terbirit-birit. Itu bukan perkelahian, itu pesan. Malam itu, kabar tersebar luas, Kang Bahar tak hanya kembali, tapi mulai mengguncang. Bagi Gober, itu adalah tamparan keras. Dan bagi rakyat kecil, itu adalah cahaya pertama setelah bertahun-tahun dalam gelap. Tapi bagi Kang Bahar sendiri, itu adalah pintu yang sudah ia buka, dan tak bisa ditutup lagi. Hari demi hari berlalu, dan terminal Guntur mulai berubah. Bukan karena kebijakan, bukan karena pemerintah, tapi karena bisik-bisik keberanian yang kini berubah jadi tindakan kecil. Para sopir mulai saling membela. Pedagang mulai berani menolak setor. Beberapa bahkan terang-terangan menyebut nama Kang Bahar sebagai simbol harapan. Ini membuat Gober semakin kalap. Kekuasaan yang ia bangun dengan teror mulai goyah, bukan oleh kekuatan, tapi oleh keyakinan rakyat kecil yang perlahan tumbuh. Gober pun mengadakan demonstrasi kekuatan. Ia memerintahkan Jabrik dan Ucil menyiksa seorang pedagang rokok di depan umum, hanya karena pria itu berani membela temannya dari pungli. Di tengah teriakan, darah, dan tangis, tak satu pun orang berani menolong. Tapi saat itu juga, dari ujung lorong terminal, langkah Kang Bahar terdengar pelan namun tegas. Tak membawa senjata, tak membawa massa, hanya dirinya dan tatapan dingin yang menusuk. Langkah Kang Bahar membuat waktu seolah melambat. Gober yang tengah duduk di pos, berdiri kaget begitu mendengar nama itu disebut. Ia keluar, menatap dari kejauhan. Itu dia, teriaknya. Tapi kali ini, berbeda. Kali ini, rakyat kecil ikut menatap, bukan dengan takut, tapi dengan harapan. Kang Bahar menghampiri pedagang rokok yang tergeletak, membantu berdiri, lalu memandang tajam ke arah Jabrik dan Ucil. Ada harga yang harus kalian bayar, bukan buat gue, tapi buat semua yang kalian injak tiap hari, ucap Kang Bahar pelan. Sebelum keduanya bisa bergerak, dua gerakan cepat menghantam tubuh mereka. Jabrik terpelanting menabrak tiang besi, dan Ucil roboh sambil memegangi tulangnya yang terasa retak. Semua terjadi begitu cepat, seperti kilat di langit mendung. Tidak ada sorak, hanya sunyi, karena semua terlalu kaget bahwa keadilan akhirnya berani menampakkan wajah. Gober marah besar. Ia mengangkat goloknya sendiri dan hendak maju, namun dicegah oleh anak buahnya. Jangan sekarang, Bang, bukan tempatnya. Tapi amarah Gober meledak, bukan karena kekalahan anak buah, melainkan karena ketakutannya sendiri mulai menyeruak. Ia tahu, pertarungan ini bukan soal siapa lebih kuat. Ini soal siapa yang lebih dicintai oleh orang kecil. Dan itu adalah sesuatu yang tak bisa ia beli. Malam itu, di warung kopi kecil dekat pangkalan, Kang Bahar duduk dikelilingi beberapa sopir dan pedagang. Mereka bicara pelan, menyusun langkah, membagikan semangat. Terminal ini bukan punya preman. Ini tempat hidup kita semua, ucap Bahar dengan suara rendah. Ia tak memerintah, ia hanya mengingatkan. Tapi dari kata-katanya, lahir keberanian yang selama ini terkubur dalam diam. Sementara itu, Gober memerintahkan pencarian besar-besaran. Ia menempatkan mata-mata di tiap sudut. Siapapun yang membantu Kang Bahar akan dianggap pengkhianat dan dihukum. Tapi yang tak ia sadari, semakin ia menekan, semakin banyak yang bersimpati. Kang Bahar bukan sekadar orang, ia sudah berubah menjadi simbol. Dan simbol tak bisa dibunuh dengan golok. Hujan kembali turun malam itu. Di bawah rintik air, Kang Bahar menatap langit gelap. Di matanya, tergambar rencana panjang yang belum selesai. Tapi kali ini, ia tak sendiri. Di balik bahunya, ada rakyat kecil yang mulai berdiri. Dan bila rakyat sudah tak takut lagi, bahkan kekuasaan yang paling kejam pun akan mulai runtuh. Di sebuah malam yang kelam, Gober duduk sendiri di pos terminal yang kini terasa makin dingin meski tubuhnya dibalut jaket kulit tebal. Hujan gerimis mengguyur atap seng, menambah sunyi yang menyiksa. Tangannya menggenggam gelas kopi hitam yang tak disentuh. Pandangannya kosong, namun di dalam dadanya, api dendam membakar hebat. Ia tahu, kalau dibiarkan, Kang Bahar akan merebut segalanya, bukan hanya wilayah, tapi juga wibawa yang telah ia bangun dengan darah dan ancaman. Di dalam pikirannya, kenangan lama menyeruak, saat ia masih remaja kurus yang hanya bisa jadi tukang parkir bayaran. Waktu itu, Kang Bahar adalah dewa jalanan.
Semua menghormatinya. Bahkan ibunya sendiri pernah berkata, "Kalau kau bisa jadi orang seperti Kang Bahar, mak bangga." Kata-kata itu mengendap jadi luka. Ia bukan hanya ingin berkuasa, ia ingin membuktikan bahwa ia lebih hebat dari Kang Bahar. Dan kini, saat semua orang kembali pada sang legenda, harga dirinya hancur perlahan. Gober kemudian memanggil seseorang yang telah lama ia simpan sebagai kartu truf, Ujang Kutil, mantan algojo dari Bandung yang dikenal bengis dan tak kenal ampun. "Gue gak butuh lu buat mikir, Yang. Gue cuma mau lu hancurin Bahar. Gimana caranya, terserah. Pokoknya gue gak mau lihat dia napas lebih lama," bisik Gober penuh racun. Ujang hanya tertawa kecil, memperlihatkan deretan gigi emasnya. "Buat harga yang cocok, gue bisa bikin dia dikirim dalam kardus." Sementara itu, di balik suasana terminal yang mulai hidup, Kang Bahar merasa ada yang berubah. Tatapan beberapa wajah asing mulai muncul. Ia tahu tanda-tanda orang luar masuk. Gerakan mereka tak seperti preman lokal. Diam, mengamati, dan menunggu. Bahar bukan orang bodoh. Ia mengerti, Gober pasti akan menurunkan senjata pamungkasnya. Tapi yang membuat hatinya lebih resah adalah firasat buruk yang menyesakkan dadanya malam itu. Di warung kopi langganannya, Bahar memanggil Tole dan 2 orang sopir tua lainnya. "Ada yang datang dari luar. Bukan preman biasa. Kalian jaga pedagang, pastikan nggak ada yang ikut celaka." Mereka mengangguk meski wajah mereka terlihat gelisah. Mereka bukan orang yang bisa bertarung, tapi mereka rela pasang badan demi terminal yang selama ini jadi sumber kehidupan. Dan untuk Kang Bahar, mereka akan lakukan apapun. Tak butuh waktu lama, teror kembali datang. Seorang pedagang sayur ditemukan babak belur di belakang los, lidahnya sobek dan tulang rusuknya remuk. Di dinding, tertulis dengan darah, "Ini baru pemanasan." Guncangan menyebar, para pedagang mulai panik, sebagian mulai mengungsi dari terminal. Tapi Kang Bahar hanya menggenggam erat pisau kecil warisan ayahnya. Tatapan matanya dingin, seperti batu yang siap dilempar. Dalam diamnya, Kang Bahar tahu, ini bukan lagi soal dirinya melawan Gober. Ini sudah menjadi perang nilai, tentang keberanian melawan ketakutan, tentang harapan melawan pengkhianatan. Dan kalau darah harus tertumpah, ia siap menanggungnya. Tapi satu hal yang pasti, ia tak akan membiarkan rakyat kecil kembali diinjak oleh orang seperti Gober, atau Ujang Kutil sekalipun. Malam itu, di tengah deras hujan, Kang Bahar menatap langit dan bergumam sendiri, "Kalau ini takdirku, aku akan menari di atas luka, asal mereka bisa hidup tanpa takut lagi." Di saat yang sama, dari atap terminal, Ujang Kutil mengintai dari kejauhan, tersenyum keji sambil menajamkan pisaunya. Pertarungan sejati, tinggal menunggu waktu. Langit Garut malam itu tampak lebih gelap dari biasanya, seolah alam pun menahan napas. Hujan turun perlahan, menimpa atap seng dan bangku kayu yang sepi. Terminal guntur sunyi seperti kuburan, tak ada tawa para sopir, tak ada teriakan pedagang. Hanya suara rintik air dan bisikan angin yang menusuk. Di balik pos tua yang hampir roboh, Kang Bahar berdiri dengan diam. Hidungnya mencium bau besi, bau darah yang belum tertumpah, tapi sudah terasa di udara. Ujang Kutil telah bergerak. Dengan wajah tertutup dan gerakan lincah, ia masuk lewat celah belakang terminal. Ia bukan sekadar preman, ia pemburu. Puluhan korban di Bandung menjadi bukti bahwa ia tak punya nurani. Dan malam ini, targetnya jelas, Kang Bahar harus mati. Tapi Ujang tak tahu, Kang Bahar bukan sekadar lawan biasa, ia adalah orang yang telah hidup dari luka, dan tahu betul cara membaca langkah musuh. Tole, yang berjaga di warung, merasakan sesuatu tak beres. Ia buru-buru menuju Bahar, tapi terlambat. Suara dentingan logam dan teriakan pendek terdengar dari arah tangga atas terminal. Bahar sudah diserang. Di tengah hujan, 2 bayangan saling bertarung dalam diam, pisau bertemu pisau, napas tercekat, dan tubuh saling menerkam. Ujang Kutil tak menyangka Bahar masih secepat dulu. Serangannya beberapa kali meleset, bahkan sempat terpelanting ke tembok. Bahar tak bersuara, tapi tangannya bergerak laksana kilat. Pisau kecilnya menyayat lengan Ujang, menoreh luka panjang. Tapi Ujang tertawa, ia menikmati rasa sakit. "Gue pikir lo legenda, ternyata cuma tua renta," teriaknya sambil menebas ke arah kepala Bahar. Bahar menunduk, menendang lutut Ujang hingga pria itu roboh. Tapi saat Bahar hendak mengakhiri segalanya, suara peluit dari pos membuatnya terhenti.
Gober muncul, membawa belasan anak buahnya, lengkap dengan senjata tajam dan rantai besi. "Kelar sudah sandiwara lo, Bahar," teriaknya dari atas kursi kontainer. Kini, Kang Bahar dikepung dari segala arah. Ujang berdiri lagi, meski pincang, dan tersenyum. "Main cantik nggak berlaku di sini," bisiknya. Tapi di saat semua seperti akan berakhir buruk, suara langkah kaki mulai terdengar dari arah pasar. Satu persatu, para pedagang datang. Sopir, tukang tambal ban, tukang parkir, hingga anak-anak pemulung berdiri di belakang Kang Bahar. Tak ada yang membawa senjata, hanya tangan kosong dan tekad membara. "Kalau dia harus mati, kita juga," teriak Tole. Suasana berubah. Gober menelan ludah. Ini bukan lagi soal preman lawan preman. Ini adalah api pemberontakan yang sudah membakar abis tembok ketakutan. Kang Bahar berdiri perlahan, memandang wajah-wajah di belakangnya. Luka di pelipisnya berdarah, tapi matanya menyala. "Gober, malam ini bukan soal siapa kuat, tapi soal siapa yang benar." Dan dengan satu langkah maju, Bahar kembali menyerang. Pertarungan pecah, rantai beradu pisau, darah bercampur lumpur, teriakan menggema. Terminal Guntur berubah jadi medan perang, dan sejarah baru mulai ditulis malam itu. Terminal Guntur berubah jadi neraka malam itu. Suara benturan besi, teriakan, dan isak tangis jadi satu dalam kekacauan. Kang Bahar masih berdiri meski tubuhnya penuh luka. Bajunya robek, darah merembes dari pundak sampai perut. Tapi sorot matanya, tajam, dingin, dan tak goyah. Di sekelilingnya, rakyat kecil berusaha bertahan. Tole jatuh, dipukul balok. McEnny, pedagang lontong, nekat melempar batu ke arah anak buah Gober. Ini bukan lagi soal nyawa, ini soal harga diri. Ujang Kutil masih mengintai, mencari celah buat tikam dari belakang. Tapi Kang Bahar seolah tahu semua gerakannya. Sekali tendang, Ujang terpelanting ke bawah tangga, giginya rontok dua. "Gue udah lihat banyak darah, tapi darah orang-orang kecil ini, nggak akan lo tumpahin semaunya," teriak Bahar dengan napas memburu. Gober makin panas. Dengan golok besar di tangannya, dia maju sendiri. "Lo pikir bisa kalahin gue sendirian, Bahar? Gue penguasa di sini." Pertarungan dua raja jalanan pun pecah. Golok Gober menebas cepat, tapi Bahar mengelak dengan lincah. Satu serangan balik menghantam dagu Gober, membuatnya mundur. Tapi dia bukan orang sembarangan, balik menyerang dengan ganas. Waktu seolah melambat. Pedagang dan sopir menahan napas. Mereka tahu, ini saatnya. Pertarungan yang bakal nentuin nasib terminal ini, neraka yang tetap dikuasai ketakutan, atau rumah buat mereka mencari nafkah dengan kepala tegak. Golok Gober berhasil melukai dada Bahar, tapi Bahar nggak mundur. Dia justru maju, memeluk tubuh Gober erat, lalu menjatuhkan keduanya ke tanah. Dalam posisi itu, Bahar menyayat betis Gober. Si preman gondrong itu meraung. Goloknya jatuh, dan tangan Bahar langsung menghantam wajahnya berkali-kali. "Ini buat sopir yang lo palak. Ini buat tukang kopi yang lo siksa. Ini buat McEnny." Satu pukulan terakhir membuat Gober tak sadarkan diri. Hening seketika. Ujang yang melihat itu panik. Dia lari, tapi dicegat warga. "Lo pikir bisa kabur? Ini Garut, bukan Bandung, bangsat." Tole menonjoknya sekali, disusul keroyokan warga yang udah nggak bisa nahan emosi. Preman-preman sisa Gober pada nyerah. Ada yang lari, ada yang buang senjata, dan ada juga yang minta ampun sambil jongkok di tanah. Terminal Guntur malam itu akhirnya merdeka. Bukan karena polisi, bukan karena pemerintah, tapi karena keberanian rakyat sendiri. Kang Bahar jatuh terduduk, napasnya ngos-ngosan, darah di tubuhnya mulai dingin. Tole dan beberapa orang buru-buru menggotongnya ke warung. "Bang Bahar, tahan, Bang. Lo pahlawan kita, Bang." Tapi Bahar cuma senyum tipis. "Jangan bilang gue pahlawan, gue cuma orang yang muak lihat kalian diinjek terus," katanya lirih sebelum matanya perlahan terpejam. Semua langsung panik, tapi Bahar masih bernapas, lemah, tapi hidup. Malam itu jadi titik balik. Terminal Guntur berubah. Tak ada lagi setoran mingguan, tak ada lagi ancaman, tak ada lagi ketakutan. Kang Bahar dirawat warga, dijaga bergantian. Namanya melegenda. Dan Gober, dibawa polisi, ditelanjangi kehormatannya. Dia bukan raja, cuma pengecut yang kalah sama suara rakyat.
Terminal itu, akhirnya jadi milik mereka yang selama ini hanya dianggap kecil, dan semua berkat satu orang yang berani berdiri di saat semua tiarap. Pagi pertama setelah malam berdarah itu, terminal Guntur disinai matahari dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya. Langit tampak lebih terang, seolah Tuhan sendiri memberi restu atas perjuangan rakyat kecil. Pedagang mulai kembali membuka lapaknya, sopir-sopir menyeka kaca mobilnya, dan suara anak-anak kecil kembali menggema. Tapi di balik kebahagiaan itu, tubuh Kang Bahar masih terbaring lemah di sebuah kamar kecil di belakang warung Mak Eni. Tubuhnya penuh perban, luka-luka menganga di dada dan bahu. Dokter puskesmas datang diam-diam, karena tak semua aparat senang dengan kemenangan Bahar. Ia belum bisa banyak bicara, hanya menatap langit-langit kamar dengan pandangan jauh. Dalam pikirannya, bukan rasa sakit yang mengganggu, melainkan bayangan masa lalu. Dulu, ia pernah gagal menyelamatkan adiknya dari kebrutalan jalanan. Dan malam itu, ia merasa telah menebus semuanya, walau nyawa nyaris jadi taruhannya. Tole datang membawa semangkuk bubur dan berkata dengan suara tertahan, "Terminal aman sekarang, Bang. Nggak ada lagi yang setor. Bahkan preman-preman gober yang dulu ikut, sekarang ikut bantu bersihin." Bahar menoleh pelan, senyum tipis tergurat di wajahnya. "Jaga terus, Le, jangan sampai semua ini sia-sia," katanya dengan napas berat. Di sudut mata Tole, air bening mulai tumpah. Ia tahu, Kang Bahar masih bertarung, bukan melawan preman, tapi melawan waktu. Namun tak semua bersorak gembira. Di kejauhan, dari sebuah kantor kelurahan, seorang pria berpakaian rapi memandang laporan kejadian malam berdarah itu. Ia bukan preman, tapi punya kepentingan. Terminal terlalu liar kalau dibiarkan tanpa kontrol, katanya lirih. Namanya Pak Dika, seorang pejabat yang selama ini diam-diam mendapat bagian dari setoran gober. Dan kini, dengan gober tumbang, ia merasa posisi dan keuntungan ikut terancam. Pak Dika lalu memanggil ajudannya dan berkata dingin, "Kita tidak bisa biarkan rakyat kecil merasa mereka bisa menang seenaknya. Kirim orang-orang kita, pakai seragam. Katakan demi ketertiban." Ancaman baru pun mulai muncul, kali ini bukan dari jalanan, tapi dari balik meja. Rakyat kecil tak tahu, bahwa perjuangan mereka belum selesai. Musuh yang akan datang, lebih halus, lebih legal, tapi lebih mematikan. Sementara itu, Kang Bahar mulai merasa gelisah. Hatinya seperti menangkap angin buruk yang datang dari arah yang tak terlihat. Ia tahu, kadang luka paling parah bukan yang mengucurkan darah, tapi yang datang diam-diam, dari pengkhianatan, dari ketamakan, dari kekuasaan yang merasa terganggu. Tapi tubuhnya belum sanggup bangkit. Ia hanya bisa menggenggam tangan Tole dan berkata pelan, "Kalau ada yang datang, lawan pakai kepala dingin. Jangan pakai amarah, Le. Tapi jangan takut juga." Terminal Guntur mulai tumbuh jadi tempat yang damai. Tapi kedamaian itu masih rapuh. Di dinding warung Mak Eni, foto Kang Bahar muda ditempel, dengan tulisan besar, "Kami hidup karena ada yang berani berdiri." Namun belum semua orang tahu, bahwa kadang, berdiri itu baru permulaan. Karena yang lebih sulit adalah menjaga agar semua yang sudah diperjuangkan, tak dirampas lagi oleh tangan-tangan yang berpakaian rapi. Hari itu, langit Garut tak seperti biasa. Awan gelap menyelimuti, menandakan datangnya badai yang tak terlihat. Terminal Guntur, yang baru saja merasakan kebebasan dari tangan gober, kini kembali diguncang, bukan oleh preman, tapi oleh sistem yang lebih kejam. Pak Dika, dengan segala kekuasaannya, telah mengerahkan pasukan tak terlihat, aparat, pejabat, dan kekuatan hukum yang dikendalikan oleh tangan kotor. Mereka datang dengan surat resmi, mengatasnamakan penataan dan pengamanan terminal. Namun, niat mereka jelas, mengambil alih dan mengendalikan kembali. Bahar yang masih terbaring lemah di warung, mendengar kabar itu lewat Tole. "Bang, mereka datang, dari pemerintah. Katanya, terminal harus dipindahkan atau dikendalikan langsung oleh mereka," kata Tole dengan wajah yang cemas. Bahar menatapnya lama, mata penuh perjuangan dan kelelahan. "Ini bukan lagi soal kita bisa bertahan atau tidak. Ini soal mereka ingin mengambil hak kita, kita harus siap menghadapi semua cara mereka," jawab Bahar dengan suara yang serak. Pak Dika tiba di terminal dengan rombongan aparat dan petugas sipil. Ia berjalan dengan langkah tegas, seolah membawa kekuasaan negara di pundaknya. "Saya datang untuk menata terminal ini,"
Agar lebih teratur dan tidak ada lagi premanisme, ujarnya dengan nada penuh kepura-puraan. Namun, setiap orang yang hadir di terminal tahu, itu hanya kamuflase untuk menguasai kembali tempat yang sudah lepas dari tangan Gober. Warga mulai berkumpul, menatap dengan tatapan penuh waspada. Mereka tahu, kali ini lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Bahar, meski lemah, sudah bangkit dari pembaringan. Dengan perban yang masih membalut tubuhnya, ia muncul di tengah kerumunan. Kami sudah cukup lama dijajah. Tidak akan kami biarkan kalian kembali menindas kami. Teriak Bahar dengan suara yang gemetar karena rasa sakit. Para petugas dan aparat menatapnya dingin. Tapi kali ini, mereka tak bisa lagi menganggap remeh semangat yang membara di hati rakyat. Tole berdiri di samping Bahar, mengangguk penuh keyakinan. Kami nggak akan mundur, Bang. Selama masih ada Bahar, kami akan berdiri. Pak Dika tersenyum sinis. Kalau begitu, kita selesaikan dengan cara yang lebih sah. Kami punya izin resmi untuk merubah status terminal ini. Kalian tak bisa melawan hukum. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menambah amarah yang telah lama terkumpul. Warga mulai bergerak, menghalangi petugas dengan tangan kosong dan tekad yang lebih kuat dari apapun. Mereka tahu, jika terminal ini jatuh kembali ke tangan orang-orang seperti Pak Dika, tak akan ada lagi tempat bagi mereka untuk berdiri tegak. Pertempuran kali ini bukan lagi soal golok atau pisau. Ini soal tekad dan keberanian melawan kekuasaan yang lebih besar. Pak Dika memerintahkan petugasnya untuk menangkap Bahar, tapi orang-orang mulai bergerak serentak. Kita tidak akan mundur. Kita bukan preman, kita rakyat yang punya hak. Teriak salah seorang sopir, Mark Eni, yang sejak tadi diam, berdiri tegak dengan tangan terlipat di dada, menatap Pak Dika dengan tatapan tajam. Jika kalian yang datang, maka biarkan kami yang pergi. Tapi jangan ganggu tempat ini lagi. Mendengar kata-kata Mark Eni, Pak Dika tersentak. Ia tahu, kali ini bukan hanya soal hukum atau keputusan satu orang. Ini sudah menjadi masalah rakyat yang merasa memiliki. Dengan berat hati, dia menurunkan perintah untuk mundur. Namun, sebelum meninggalkan terminal, Pak Dika menatap Bahar dengan mata yang penuh amarah. Ini belum selesai, Bahar, katanya pelan. Tapi Bahar hanya mengangguk, seolah sudah memprediksi itu. Selesaikan dengan cara kalian, tapi kami akan terus berdiri. Malam itu, terminal Guntur tetap tegak berdiri, meski badai ketidakadilan baru saja berlalu. Orang-orang yang dulu merasa kecil kini menjadi pahlawan dalam kisah mereka sendiri. Dan Kang Bahar, meski luka-luka masih ada, merasa ada kedamaian dalam hatinya. Karena ia tahu, terkadang kemenangan bukan tentang seberapa kuat kita bertahan, tapi seberapa tulus kita memperjuangkan yang benar. Dalam pelukan rakyat, ia merasa, untuk pertama kalinya, Garut bukan hanya tempat bertahan, tapi tempat yang benar-benar bisa dipanggil rumah. Langit Garut sore itu kelabu, seakan ikut memendam amarah yang belum sempat tumpah. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Kang Bahar duduk diam menatap secangkir kopi yang telah dingin. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Seorang tamu baru saja pergi, meninggalkan kabar yang mengaduk dadanya, terminal Guntur tak lagi aman. Preman baru bernama Gober Gondrong telah menjadikan tempat itu ladang pemalakan, dan yang menjadi korban bukan orang asing bagi Kang Bahar. Budi, sopir angkot yang dulu setia padanya saat masih memimpin terminal, babak belur dipukuli anak buah Gober hanya karena menolak bayar jatah keamanan. Lebih parah lagi, warung milik Mak Inah, janda tua yang dulu sering menghidangkan pecel gratis untuk Kang Bahar saat masih remaja, dihancurkan karena menolak membayar upeti mingguan. Kang Bahar tak kuasa menahan geram. Dunia yang ia tinggalkan dengan susah payah kini kembali meminta campur tangannya. Sudah 5 tahun Kang Bahar menjauh dari dunia kekerasan. Ia memilih hidup sederhana sebagai penjual perabot keliling, menebus masa lalunya yang kelam dengan berbuat baik. Tapi kini, luka lama kembali digores. Garut yang dulu ia jaga dengan tangan besi dan hati bersih, kini jatuh ke tangan preman brutal yang tak kenal belas kasih. Kalau aku diam, aku sama saja pengecut, gumamnya lirih. Di luar, angin berhembus kencang seolah membawa bisikan masa lalu. Kenangan tentang masa kejayaan, tentang bagaimana ia dulu berdiri di tengah keributan dan membuat semua diam hanya dengan tatapan mata, kembali memenuhi benaknya. Tapi ia tahu, ini bukan soal nama atau kehormatan. Ini soal melindungi orang-orang yang sudah terlalu lama tertindas,
yang tak bisa melawan, dan yang selama ini percaya pada bayang-bayang perlindungannya. Malam itu, Kang Bahar tak bisa tidur. Ia berjalan bola-balik di dalam rumah. Bayangan wajah Gober Gondrong yang diceritakan bertubuh besar, gondrong tak terurus, dan bertato ular di leher, terngiang dalam pikirannya. Bukan takut, Kang Bahar sudah terlalu kenyang dengan kekerasan, tapi ia tahu, lawan kali ini bukan hanya soal otot, tapi kekuasaan yang dibangun dengan ancaman dan darah. Dan melawan itu berarti masuk ke lumpur yang dulu sudah susah payah ia tinggalkan. Ia membuka peti kayu tua di sudut rumah. Di dalamnya, terlipat rapi jaket kulit hitam yang dulu selalu ia pakai. Ia menyentuhnya perlahan, seolah meraba kembali identitas lama yang telah ia kubur. Di bawah jaket, ada sabuk besi yang dulu selalu ia kenakan saat turun ke jalan. Kang Bahar menarik napas panjang, lalu menutup peti itu kembali. Belum saatnya, bisiknya, tapi matanya tak bisa menyembunyikan tekad yang mulai tumbuh. Keesokan harinya, Kang Bahar pergi ke pasar, menyamar sebagai penjual sandal. Tapi tujuannya jelas, mendekat ke terminal. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana anak-anak muda berseragam hitam memungut uang dari sopir, menendang seorang pedagang rokok yang tak mau memberi. Hatinya seperti disayat. Terminal yang dulu ia bangun jadi tempat aman kini berubah menjadi neraka. Ia tahu, pertarungan belum dimulai. Tapi langkah pertama telah ia ambil. Dalam diam, Kang Bahar bersumpah, Gober Gondrong harus jatuh. Bukan karena balas dendam, tapi karena Garut butuh kembali tenang. Dan jika untuk itu ia harus jadi Kang Bahar yang dulu, yang ditakuti dan disegani, maka ia akan turun lagi. Tapi kali ini, bukan demi nama. Demi rakyat kecil yang telah lama tercekik dalam gelap. Suasana terminal Guntur mulai berubah sejak kabar tersebar bahwa seseorang dari masa lalu telah kembali. Tak ada yang berani menyebut namanya dengan lantang, namun bisik-bisik para sopir dan pedagang cukup membuat anak-anak buah Gober mulai gelisah. Katanya dia Kang Bahar, yang dulu rajanya terminal Garut, bisik seorang tukang parkir kepada temannya. Suara itu menyelinap seperti kabut, menebar kegelisahan di setiap sudut terminal. Sementara itu, Kang Bahar masih menyamar sebagai penjual sandal, berjalan dari los ke los. Ia mencatat perubahan-perubahan yang terjadi. Bangunan yang dulu bersih kini penuh coretan. Meja koperasi sopir dirampas dan dijadikan pos preman. Bahkan ruang salat dijadikan gudang barang rampasan. Ia mengamati semua itu dengan mata tajam, menahan diri agar amarahnya tak langsung meledak. Dulu, satu teriakan darinya cukup untuk membuat terminal sunyi. Tapi sekarang, ia harus menyiapkan langkah lebih matang. Salah satu sopir tua mengenalinya. Namanya Ujang, sopir Metro Mini jalur kota yang dulu pernah ditolong Kang Bahar saat dipalak. Ujang menghampiri diam-diam saat malam tiba, membawa sebungkus nasi dan teh hangat. "Bahar, jadi bener ya, itu ente." Suaranya lirih, tapi penuh harap. Kang Bahar menatap wajah tua itu, penuh luka dan letih. Ia hanya mengangguk. Ujang menangis pelan, "Kami udah gak kuat, Bah, Gober itu iblis. Kalau ada yang nolak setor, besok dagangannya hilang, kadang ada yang masuk gat." Kang Bahar menggenggam bahu Ujang. "Tenang, Yang, belum saatnya gua tampil. Tapi gua janji, ini semua gak bakal lama." Di mata Kang Bahar, Ujang bukan cuma sopir. Ia simbol dari semua rakyat kecil yang selama ini memilih diam karena takut. Dan ketakutan itu kini jadi bahan bakar di dalam dirinya. Beberapa anak buah Gober mulai curiga. Mereka mendengar cerita tentang seorang pria parubaya bertubuh tegap yang keliling terminal. Salah satu dari mereka, si Rahmat, mencoba menghardik Kang Bahar saat ia sedang menjual sandal. Lu, gua lihat-lihat lu asing banget di sini. Mau dagang atau mau cari masalah?" Kang Bahar menatap Rahmat, dingin seperti es. Tanpa berkata banyak, ia hanya tersenyum tipis. Dan senyum itu cukup untuk membuat Rahmat mundur satu langkah tanpa sadar. Gober Gondrong pun mulai gelisah. Ia memanggil semua anak buahnya malam itu. Suasana pos jadi panas. "Gue gak peduli itu Kang Bahar atau siapapun. Ini terminal udah jadi wilayah gue. Gak ada tempat buat legenda tua," teriak Gober, membanting botol bir ke lantai. Tapi jauh di dalam dadanya, ia mulai merasakan bayang-bayang ancaman. Karena ia tahu, hanya satu orang yang bisa membuat orang-orang bicara dengan cara seperti ini, Kang Bahar. Keesokan harinya, sebuah kejadian kecil menggemparkan terminal.
Seorang pedagang rokok dipalak oleh dua preman muda, tapi tiba-tiba mereka terjungkal tanpa tahu siapa yang menjatuhkan. Saksi mata hanya bilang, ada pria tua yang langsung mencengkeram tangan mereka dan membanting satu ke tong sampah. Setelah itu, pria itu hilang entah kemana. Terminal mulai berbisik lebih keras, Kang Bahar sudah bergerak. Sementara matahari Garut kembali tenggelam di balik gunung, Kang Bahar berdiri di atas bukit kecil memandangi terminal yang gemerlap lampu namun muram dalam keadilan. Ia tahu, ini baru awal. Gober Gondrong bukan lawan sembarangan. Tapi satu hal yang pasti, langkah sang legenda telah kembali menginjak tanah lamanya. Dan setiap langkah itu akan mengguncang dunia yang telah lama dipenuhi ketakutan. Di balik pos terminal yang menyerupai markas preman, Gober Gondrong duduk di kursi plastik seperti raja yang memerintah dari singgasananya. Rambutnya panjang aut-autan, wajahnya dipenuhi luka lama yang tak sembuh sempurna, dan lehernya dihiasi tato ular melingkar. Suaranya berat seperti guruh, dan sekali ia berteriak, anak buahnya langsung membungkuk ketakutan. Baginya, kekuasaan dibangun dari rasa takut, bukan hormat. Terminal Guntur adalah kerajaannya, dan setiap jengkalnya dibayar dengan darah dan ketakutan. Setiap pagi, para sopir dipaksa menyetor uang keamanan. Bila menolak, kaca mobil mereka pecah atau bannya disilet. Pedagang kecil, bahkan pengemis, harus membayar agar bisa beraktivitas dengan tenang. Gober menyebarkan anak buahnya di semua sudut terminal, lengkap dengan senjata tajam dan tatapan mengintimidasi. Tak ada satupun yang berani melawan. Polisi sudah dibungkam dengan amplop bulanan. Gober paham satu hal, jika ingin jadi raja, beli hukum dan kuasai jalanan. Hari itu, Gober memanggil 3 anak buah terkuatnya, Jabrik, Ucil, dan Tony Gigi Baja. Gue gak peduli siapa itu Bahar, dia pikir dia legenda. Ini bukan era dia lagi. Cari tuh orang. Gue mau dia ngilang dari Garut sebelum malam Jumat. Gertaknya sambil membanting asbak ke dinding. Dentuman keras membuat seluruh ruangan terdiam. Ia tak sadar, ketakutan yang dulu pernah ditanamkan Kang Bahar kini mulai tumbuh di hatinya sendiri. Sementara itu, para sopir mulai saling membisikkan keberanian yang telah lama hilang. Mereka mendengar kabar tentang 2 preman yang dipermalukan oleh seorang pria misterius. Mereka tahu, hanya satu orang yang mampu melawan kekejaman Gober dengan keberanian seperti itu, Kang Bahar. Kabar itu seperti bara yang mulai menyala, memberi harapan bahwa tirani Gober bisa tumbang. Tapi mereka juga tahu, harapan tanpa keberanian hanyalah mimpi kosong. Gober makin brutal. Ia mulai menggeledah semua sudut terminal, menyiksa siapapun yang dicurigai memberi tempat bagi Kang Bahar. Seorang kakek pemilik warung dipukul hanya karena sempat ditanya, di mana kamar kecil, oleh pria asing berbadan tegap. Gober tak peduli. Baginya, teror harus ditebarkan lebih cepat daripada harapan. Tapi yang ia tak sadari, teror hanya memunculkan satu hal, perlawanan. Kang Bahar melihat semua itu dari jauh. Ia berdiri di atas jembatan penyeberangan, menyaksikan anak-anak muda yang dulu belum lahir saat ia berjaya, kini menjadi algojo kekuasaan baru. Tapi wajah-wajah pedagang, sopir, dan tukang becak tak berubah. Mereka masih sama, tertindas, diperas, dan diam karena takut. Dan di sanalah luka lama Kang Bahar menganga kembali. Ia tak hanya melihat terminal, ia melihat cermin dari masa lalunya sendiri. Malam hari, Kang Bahar bertemu diam-diam dengan beberapa sopir tua yang dulu pernah bersamanya. Di sebuah warung kecil yang nyaris rubuh, mereka bicara lirih di bawah cahaya lampu minyak. "Bah, lu yakin mau lawan Gober? Dia banyak anak buah. Sadis-sadis," kata Tole, sopir truk tua yang kehilangan 2 giginya karena tak bayar setor. Kang Bahar hanya tersenyum kecil. Yang paling ditakuti dari preman bukan pukulannya, tapi kalau rakyat kecil udah mulai percaya pada satu harapan. Dan harapan itu kini punya nama, Kang Bahar. Meskipun bayang-bayang Gober Gondrong masih membayangi seperti hantu malam, terminal mulai bergetar oleh sesuatu yang lebih dahsyat daripada kekerasan, keyakinan bahwa kebenaran bisa kembali. Dan Kang Bahar tahu, waktunya belum tiba untuk menyerang. Tapi saat itu datang, dia tak akan datang membawa pasukan. Ia hanya akan datang dengan keberanian yang sudah lama menghilang dari tanah terminal ini. Pagi itu terminal Guntur diguyur hujan deras. Genangan air bercampur lumpur di antara kaki para penumpang dan pedagang kecil yang tetap bertahan membuka lapak. Tapi suasana tak biasa terasa, sepi,
Bukan karena hujan, melainkan karena bayang-bayang kekerasan Gober yang makin brutal sejak isu Kang Bahar muncul. Satu demi satu wajah lama yang pernah mengenal Kang Bahar kembali muncul, menyaksikan dengan mata sendiri bahwa legenda itu bukan dongeng. Ia kembali, dan itu membuka luka lama, bagi semua orang, termasuk dirinya sendiri. Di sebuah warung kecil yang masih berdiri meski nyaris roboh, Kang Bahar duduk bersama Mak Inah, janda tua yang dulu menganggapnya seperti anak sendiri. Tangan keriput Mak Inah menggenggam tangan Kang Bahar yang kasar dan penuh bekas luka. "Bahar, kenapa kamu balik? Aku takut kamu." Terperosok lagi, suaranya gemetar, seperti doa yang terlambat. Kang Bahar tersenyum lirih. "Mak, kalau bukan aku, siapa lagi? Garut ini sudah jadi neraka buat orang kecil." Tangisan pelan Mak Inah jadi cambuk. Ia masih ingat malam 20 tahun lalu, saat Kang Bahar berdiri sendiri di tengah terminal, menghadapi belasan preman dari luar kota, demi membela pedagang yang dirampas. Ia menang waktu itu, tapi bukan tanpa harga. 3 hari kemudian, ibunya mati dalam sunyi karena tekanan mental dan rasa takut anaknya akan terus hidup dalam kekerasan. Sejak itu, Bahar memilih pergi, menjauh, dan membangun hidup baru. Kini, takdir seolah menariknya kembali ke lingkaran itu. Tapi yang berbeda kali ini, bukan soal nama atau wilayah. Ini soal harga diri orang kecil yang diinjak-injak. Kang Bahar memandangi terminal dari kejauhan. Genangan air, gerobak pecah, dan tatapan takut para pedagang seperti menorehkan satu-satu luka baru di hatinya. Ia bukan lagi preman. Ia kini merasa seperti penjaga warisan yang dirusak tangan-tangan serakah. Di sisi lain, Gober Gondrong mulai menunjukkan sisi paranoid. Ia mulai menyiksa anak buahnya sendiri karena tak kunjung menemukan keberadaan pasti Kang Bahar. Tony Gigi Baja bahkan dilempar kursi hanya karena melihat pria berbadan tegap di warung Padang. "Gue gak butuh cerita, gue butuh kepala dia," Gober meraung. Tapi semakin keras ia menekan, semakin kuat bisik-bisik tentang kembalinya sang legenda menggema di lorong-lorong terminal. Malamnya, Kang Bahar berjalan sendirian ke sudut terminal yang dulu jadi tempatnya berdiri setiap pagi, dekat tiang bendera. Tempat itu kini penuh sampah dan puntung rokok. Ia berdiri lama di sana, diam, menatap tanah yang dulu jadi saksi banyak pertarungan. Ingatannya melayang ke masa saat ia dihormati bukan karena kekerasan, tapi karena keadilan yang ia tegakkan, meski dengan cara keras. Di balik segala kekasaran itu, ia selalu punya batas, jangan ganggu orang lemah. Tiba-tiba, dari belakang, suara langkah kaki cepat mendekat. 2 anak buah Gober datang, mengenali wajah Kang Bahar. Tua bangka, ini bukan tempat lu lagi," salah satunya berkata sambil mengacungkan besi panjang. Kang Bahar tak bergerak, ia hanya menatap mereka dingin. Dan dalam satu gerakan cepat, ia menepis besi itu, menarik keras si pemuda, lalu menghantamkan kepala lawannya ke dinding, tak keras, tapi cukup untuk membuatnya roboh tanpa nyawa melayang. Satu lagi kabur terbirit-birit. Itu bukan perkelahian, itu pesan. Malam itu, kabar tersebar luas, Kang Bahar tak hanya kembali, tapi mulai mengguncang. Bagi Gober, itu adalah tamparan keras. Dan bagi rakyat kecil, itu adalah cahaya pertama setelah bertahun-tahun dalam gelap. Tapi bagi Kang Bahar sendiri, itu adalah pintu yang sudah ia buka, dan tak bisa ditutup lagi. Hari demi hari berlalu, dan terminal Guntur mulai berubah. Bukan karena kebijakan, bukan karena pemerintah, tapi karena bisik-bisik keberanian yang kini berubah jadi tindakan kecil. Para sopir mulai saling membela. Pedagang mulai berani menolak setor. Beberapa bahkan terang-terangan menyebut nama Kang Bahar sebagai simbol harapan. Ini membuat Gober semakin kalap. Kekuasaan yang ia bangun dengan teror mulai goyah, bukan oleh kekuatan, tapi oleh keyakinan rakyat kecil yang perlahan tumbuh. Gober pun mengadakan demonstrasi kekuatan. Ia memerintahkan Jabrik dan Ucil menyiksa seorang pedagang rokok di depan umum, hanya karena pria itu berani membela temannya dari pungli. Di tengah teriakan, darah, dan tangis, tak satu pun orang berani menolong. Tapi saat itu juga, dari ujung lorong terminal, langkah Kang Bahar terdengar pelan namun tegas. Tak membawa senjata, tak membawa massa, hanya dirinya dan tatapan dingin yang menusuk. Langkah Kang Bahar membuat waktu seolah melambat. Gober yang tengah, duduk di pos,